Ada 32 pertanyaan, namun saya minta pertanyaan yang lain dicoret. Saya bilang, saya coret, saya nggak terima. Diganti pertanyaannya dari 24 pertanyaan. Dia bilang pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kok hakim nggak senang? Kalau nggak senang, jangan menjabat. Resiko jadi pejabat itu, ya kan? Saya selama belasan tahun menjadi pengacara tidak pernah mencari ribut di pengadilan. Saya selalu santai. Saya selalu santai. Advokat Firdaus Uiwobo kembali diperiksa oleh Bareskrim Polri pada tanggal 28 Juli 2025 kemarin. Pemeriksaan itu berkaitan dengan status Firdaus sebagai salah satu terlapor dalam polemik kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terjadi kala persidangan perkara dua advokat ternama Rasman Aris Nasution dan Hotman Paris Hutapea. Dalam pemeriksaan kemarin, sempat terjadi momen yang cukup mencolok perhatian, di mana Firdaus Uiwobo yang diberondong 32 pertanyaan oleh aparat berwajib dikabarkan hanya bersedia 24 diantaranya. Lantas, mengapa Firdaus menolak untuk menjawab pertanyaan lainnya? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap Firdaus soal pemeriksaannya? Hari ini Pak Firdaus diperiksa oleh Mabes Polri unit 1 Kemnak. Pertanyaan-pertanyaannya adalah hampir sama. Ada 32 pertanyaan, namun saya minta pertanyaan yang lain dicoret. Saya bilang, saya coret, saya nggak terima. Diganti pertanyaannya dari 24 pertanyaan. Emang kenapa bang? Pertanyaan dicoret itu kenapa? Ya, saya cuma nggak ada kaitannya dengan urusan di persidangan. Salah satunya apa, Bang? Beda. Ada saya coret. Dia bilang pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kok hakim nggak senang? Kalau nggak senang, jangan menjabat. Resiko jadi pejabat itu, ya kan? Kalau you nggak senang, jangan jadi hakim. Karena pejabat siap dikritik, ya kan? Perbuatan tidak menyenangkan. Lalu pasal 207, berbuat gaduh dengan kekerasan, memaksa, ya, di muka umum kepada lembaga hukum atau apa gitu kan. Nah, itu kami tidak pernah maksa apa? Apa yang kami paksa? Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Tidak membuat gaduh karena sudah didahului oleh pembuat gaduh, yaitu jaksa dan 2 orang itu, dan terutama hakim. Kalau hakimnya itu adil, nggak mungkin kami ribut. Saya punya track record di pengadilan. Cari track record saya di pengadilan. Tidak pernah saya cari ribut di pengadilan. Saya selama belasan tahun menjadi pengacara tidak pernah mencari ribut di pengadilan. Saya selalu santun. Tegas Firdaus Uiwobo membantah seluruh tudingan pelapor yang menyebutnya sudah membuat keributan di pengadilan. Sehingga, lewat pemeriksaan kemarin, Firdaus pun menyuarakan permintaannya kepada pihak berwajib. Yang mana, Firdaus berharap pihak penyidik juga mampu memanggil 2 sosok anggota PAMDAL yang dinilainya juga memiliki peran di balik sidang yang berjalan dengan ricuh. Apalagi, Firdaus juga menduga kedua anggota PAMDAL tersebut sudah melakukan dugaan kekerasan terhadap Rasman Aris Nasution. Ini kan Penyidikan. Dari lidik naik ke sidik. Iya. Jadi gini. Jadi ini proses dari penyelidikan lalu proses ke penyidikan yang akan menentukan siapa tersangka nanti kalau memang ada tersangka. Jadi proses ini menjuru ke penyidikan. Naik sidik. Jadi kalau udah naik sidik itu berarti siapa yang akan jadi tersangka di antara orang-orang yang dilaporkan ini? Apakah polisi siap mentersangkakan orang-orang ini karena peristiwa hukum di pengadilan itu? Nanti kan ada masing-masing mendalilkan. Masing-masing orang itu punya dalil. Hukum itu
kita menganut sistem hukum kausalitas. Kausalitas itu artinya hukum sebab akibat. Siapa yang melakukan terlebih dahulu dan siapa yang mengakibatkan peristiwa hukum yang ada di pengadilan. Jadi akibat dari perbuatan mereka, siapa yang mendahului. Jadi saya jelaskan tadi di proses penyelidikan kepada penyidik bahwa selama ini kan yang diperiksa hanya saya dengan Bung Rasman. Lalu saya protes. Saya minta dipanggil juga itu 2 orang Pamdal. Dipanggil juga karena mereka yang awalnya masuk ke dalam mencekek leher klien saya Rasman Arif Nasution. Ya, pembelajaran lah bagi kita semua. Tidak hanya pembelajaran buat terlapor, ya. Kami pun juga merasa tidak senang kalau persidangan itu dibuat seperti itu, ya. Jadi itulah wujud komitmen dari pimpinan sudah kita lakukan. Ya nanti kita lihat saja seperti itu. Firdaus Owiwobo nampaknya benar-benar meminta agar penyidik mampu memeriksa pihak-pihak lain yang dinilainya juga berperan di balik kericuhan 6 Februari 2025 silam. Apalagi selama pemeriksaan ini bergulir, baru dirinya dan Rasman Arif Nasution lah yang diperiksa dan dimintai keterangan. Sedang 2 anggota Pamdal yang ia curigai saja belum pernah diperiksa. Oleh karena itulah, kekecewaan Firdaus akhirnya pecah kemarin. Sontak, Firdaus berkata di hadapan awak media dan meminta pihak penyidik untuk memanggil semua pihak yang ada di sidang beberapa bulan lepas. Tidak hanya Pamdal, tetapi juga jaksa, hakim, hingga sosok wanita misterius yang diduga berteriak dan memancing kericuhan. Dan saya juga minta wanita yang berteriak, yang memprovokasi ribut pada saat 2 orang itu semacam kayak disetting. Jadi waktu pertama kali mereka masuk, ya 2 orang Pamdal ini yang mengaku Pamdal, pakai baju batik, ya, yang legalitasnya kami belum ketahui dia benar Pamdal atau bukan, ya. Dia masuk karena adanya teriakan-teriakan seorang wanita. Ribut, Rasman dikeroyok, Hotman dikeroyok. Ada seorang wanita yang teriak seperti itu. Akhirnya masuklah 2 orang Pamdal ini mencekek leher Rasman. Pada saat mencekek itu saya kurang melihat ya, karena saya sedang bebenah mau keluar. Karena pada saat itu sidang diskor. Waktu saya melihat handphone, tahu-tahu saya dicolek oleh Ibu Eli Daneti, Ibu Haja Elianiti. Rasman dikeroyok gitu. Tolonglah bantu. Nah, secara spontan saya tegur jaksa. Jaksa, kau jangan masuk. Kau ini ngambil kewenangan Pamdal. Ada apa bang? Bla bla. Akhirnya cekcoklah saya dengan jaksa. Nah, karena jaksa tuh ngeyel semuanya masuk, nah kami sebagai kuasa hukum merasa tidak diorangin, ya saya akhirnya spontan naik meja, gitu. Sambil berbicara pada jaksa, kau jangan keroyok klien saya, ini bukan kewenangan kau, ini kewenangan Pamdal. Jadi saya saling ini, akhirnya jaksa itu melontarkan kalimat-kalimat anarkis kepada saya, melontarkan kalimat tidak santun kepada saya. Nah makanya saya tadi minta jaksa semua diperiksa. Kalimatnya apa bang? Biar equal. Kalimatnya yang ngata-ngatai saya dengan kalimat kasar yang nggak pantas disebutkan oleh seorang penegak hukum. Mendengar statement-statement mereka di dalam media seperti itu, ya sebetulnya kami tidak bisa berkomentar lebih jauh untuk menanggapi itu. Namun demikian kami hanya kepingin sekali mereka ini bisa damai-damai saja, ya, karena argumentasi mereka di media itu sepertinya mengajak mereka sendiri saling bukan mengejek ya, tapi sebetulnya kalau menurut saya pandangan kami itu sebenarnya tidak perlulah. Seperti diketahui sebelumnya, kisruh kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara memang tidak lepas dari perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh advokat Hotman Paris Hutapea terhadap sang seteru abadi, Rasman Arif Nasution. Perkara itu sendiri sudah sampai di tahap pembacaan vonis dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa Rasman, di mana advokat berdarah Sumatera Utara itu
divonis 2 tahun penjara serta denda sebanyak 200 juta rupiah. Rasman yang tidak terima tentu akan mengambil langkah pledoi alias nota pembelaan. Dan pledoi tersebut akan dibacakan hari ini pada agenda persidangan lanjutan. Kami akan buat pledoi. Pledoi ini akan saya ungkap semuanya, ya Mas ya? Akan kita buat terang bahwa ada di sini pelecehan, ada hubungan yang tidak suka sama suka. Kalau Iklim Hakim bilang dia Hotman bilang suka sama suka, lalu apa namanya itu? Dua orang ini yang sudah melakukan hubungan, kok ke saya yang diberatkan? Dia minta tolong ke saya. Terus apakah Preskon salah? Satu hal yang Rasman lupa adalah dia selalu mengatakan benar Hotman melecehkan aslinya. Padahal poinnya bukan itu. Benar atau tidak saya melecehkan, bukan itu yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah kalau terjadi pelecehan, bukan berarti kau main hakim sendiri dengan cara menyebarkan di Instagram, dengan cara membuat tuduhan. Siapa pelaku utama? Saya dapat chattingan. Masa dikatakan bahwa saya menuduh? Kalimat saya menduga. Karena itu maka kami minta agar Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bapak Jaksa Agung untuk memanggil jaksa-jaksa ini. Saya dapat informasi mulai dari 2 hari yang lalu saya keliling. Saya dapat informasi semua bilang Hotman sudah kesana kemari. Hotman banyak duitnya gini-gini. Apa ini? Apa boleh diatur-atur hukum ini? Apa boleh cara kita begini? Jadi yang undang-undang ITE itu adalah membuat tuduhan, menyebarkan tuduhan, ya, tidak melihat soal benar tidaknya. Jadi kan, ini belum apa-apa dibilang saya nidurin semua aslinya. Kemudian juga apalagi melakukan pelecehan. Itu dia bikin sendiri tanpa pernah melakukan laporan polisi, tidak pernah juga perdata, padahal kan dia mewakili klien. Jadi kesalahan dia itu adalah dia tidak melihat bahwa caranya yang salah, ya, cara dia yang salah menangani klien, keburu mengumumkan dia membuat tuduhan-tuduhan di medsos, padahal dia belum menempuh upaya hukum. Harusnya kan sambil berjalan upaya hukum, sambil bersidang, dia bisa mulai komentar itu di Instagram dia. Apalagi kalau sudah vonis, ini kan belum ada apa-apa. Itu salah dia, makanya saya bilang sama makanya kamu cocoknya mengembala bebek di kampung gitu loh. Kalian bisa penjarakan fisik saya, tapi pikiran dan perlawanan jiwa saya jangan pernah mati sampai saya meninggal dunia dan di akhirat. Terselip dari banyaknya fakta yang terkuak dan mencuri perhatian, ada pula sebuah momen unik yang tak kalah menarik, yakni ketika air mata kekecewaan Ade Suryani selaku istri dari Rasman Arif Nasution sempat pecah pasca pembacaan vonis jaksa penuntut umum. Kala itu, ia bahkan sampai memohon bantuan dari orang nomor 1 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan oleh Ade lantaran ia merasa Hotman selalu ringan menyebut-nyebut nama sang presiden di ruang sidang. Tentunya, itu membuat Ade khawatir jika Hotman sengaja melakukan itu seolah demi menunjukkan kekuatannya. Mendengar hal itu, Hotman pun tak ambil pusing karena baginya perkara ini sama sekali tidak berkaitan dengan Prabowo Subianto. Tahun 2014 ketika Bapak dengan Prabowo Hatta, saya memilih Bapak, mendukung Bapak, menginginkan Bapak sebagai presiden. Dan akhirnya di periode ini Bapak terpilih. Saya sangat bersyukur. Di kala itu saya ikut ribut dengan pendukung Pak Jokowi pada saat itu. Pak, saya seorang istri juga sebagai selalu mendampingi suami saya, mendampingi klien-kliennya, termasuk Putri Iklim Hakim ini, Pak. Saya tahu betul
bagaimana dia pertama datang ke kantor kami, Pak. Sampai dia ingin saya yang menenangkannya. Ini sangat tidak adil, Pak. Aduh, ngapain presiden ngurusin receh kayak gitu ya? Dulu dia paling tidak mendukung Prabowo dulu ya. Kenapa saya meminta Pak Presiden, Pak Prabowo? Karena Hotman selalu membawa nama Bapak, bahkan di persidangan juga, Pak, di depan jaksa, di depan hakim-hakim, dia mengatakan saya dekat dengan Prabowo. Prabowo datang ke pesta anak saya, dia duduk berjam-jam menemani saya. Katanya, Pak, seolah-olah dia memframing dirinya, dia kuat karena didampingi oleh Pak Prabowo. Enggak, gua nggak bawa nama Prabowo, nama gua pengacaranya. Mas, ini aja. Gua pengacaranya Prabowo lebih dari 25 tahun, nggak ada kaitan sama beliau, nggak ada kaitan. Di persidangan sudah semua bukti kami serahkan, Pak. Tolong, Pak. Suami saya tidak bersalah. Kalau suami saya bersalah, saya ikhlas. Suami saya bukan korupsi. Bukan. Semua sudah terbukti, Pak. Ada apa ini? Bahkan saya mendengar kemarin ada atensi dari Kejagung untuk kasus ini, Pak. Tolonglah, Pak. Hanya pengacara dibeginikan, Pak. Apalagi di bawah. Tuntutan itu memang sesuai dengan fakta kejadian. Karena apa? Karena dia sebagai pengacara, kalau dia mewakili klien, harusnya kan menempuh prosedur hukum. Harusnya kan membuat laporan polisi. Harusnya dia menggugat Hotman Paris kalau memang dia mewakili klien. Ya kan? Tapi kan dia tidak lakukan itu. Dia memposting di dia punya Instagram dia sampai 8 kali yang membuat kata-kata yang sangat sadis, yang mencemarkan dan menfitnah dan merusak nama baik saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.